Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Harus sudah siap dong. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui apa itu poster, dan teman-teman juga sudah bisa membuat poster. Nah, sekarang Miss akan mengajak kembali atau mengingatkan kembali tentang poster. Di sini terdapat poster yang memiliki kata kunci diare, dan terdapat beberapa kalimat penjelasnya. Nah, di sini ada apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Nah, ada pula di sini bagaimana tanda-tanda diare? Nah, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Di sini terdapat kalimatnya, cegahlah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham apa itu penyakit diare? Nah, jika belum, mari kita simak selanjutnya. Berdasarkan poster sebelumnya, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang tinggi, lebih banyak dari biasanya. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Teman-teman, mari kita mengetahui faktor penyebab diare secara umum. Jadi, diare itu terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotor atau fases yang cair atau encer. Nah, penyakit diare itu mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Untuk penyebab diare secara umum, yang pertama ada infeksi virus, yang kedua infeksi bakteri dan parasit, yang ketiga intoleransi makanan, yang keempat alergi makanan, yang kelima penyakit usus, dan yang terakhir karena gangguan usus fungsional atau stres. Teman-teman, sekarang kita akan mengetahui infeksi virus. Apa itu infeksi virus? Infeksi virus atau rotasi virus adalah penyebab diare pada anak akut yang sering terjadi. Untuk selanjutnya ada infeksi bakteri atau parasit. Infeksi bakteri atau parasit biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya ada intoleransi makanan. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu tersebut. Lalu ada alergi makanan.
Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terdapat antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Lalu selanjutnya ada penyakit usus. Nah, penyakit usus ini biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebabnya. Dan yang terakhir ada gangguan usus fungsional atau sering kita sebut stres. Setelah kita mengenal tentang penyakit diare beserta penyebabnya, sekarang kita akan beralih untuk mengetahui tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran tema 2, kita sudah belajar tentang tarian daerah di Indonesia. Apakah teman-teman masih ingat tarian apa saja yang berasal dari daerah di Indonesia? Teman-teman, harus kita ketahui, Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerahnya juga bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Teman-teman, coba perhatikan gambar di samping kiri. Nah, gambar tersebut adalah salah satu gambar tarian daerah yang berasal dari Indonesia, yaitu dari Kalimantan, yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumpuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada tarian daerah Indonesia yang berasal dari Kalimantan juga, yang bernama tari kacet papatai, yang menggunakan properti berupa mandu, perisai, dan baju perang. Teman-teman, selanjutnya masih terdapat beberapa tarian daerah Indonesia, yaitu yang berasal dari Ponorogo. Di samping kiri ada tari reog, propertinya topeng reog. Dan yang di samping kanan terdapat tari kuda lumping yang berasal dari daerah Jawa Timur. Propertinya ada cambuk dan anyaman kuda. Selanjutnya ada tari jaipong yang berasal dari daerah Jawa Barat. Propertinya ada selendang. Nah, di samping kanannya ada tari baksa kembang, yaitu berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Propertinya ada bagam dan rangkaian bunga. Selanjutnya masih ada lagi nih, ada tari Serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Propertinya sapu tangan. Lalu di samping kanannya terdapat tari Merak berasal dari Jawa Barat. Propertinya ada sampur, siger, dan sayap. Dan yang terakhir terdapat tari topeng yang berasal dari daerah DKI Jakarta. Propertinya yaitu ada topeng. Teman-teman sudah melihat kan beberapa tarian dan mengetahui juga asal daerah dan propertinya apa. Nah, properti dalam sebuah tarian daerah itu memang peranan sangat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian tersebut. Setelah teman-teman mengetahui tarian asal daerah Indonesia, sekarang teman-teman akan diajak untuk mengetahui suasana pasar yang ada di Indonesia. Teman-teman, mari amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, coba perhatikan ya dan amati. Di sini terdapat gambar suasana pasar selalu ramai oleh para penjual dan pembeli. Ini adalah salah satu gambaran pasar tradisional yang terdapat di Indonesia. Setelah teman-teman mengamati gambar aktivitas di pasar yang sebelumnya,
Pasti teman-teman juga sudah pernah kan pergi ke pasar tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengetahui ada aktivitas apa saja sih yang ada di pasar. Nah, di sini ada jenis aktivitas dan pelaku aktivitas. Jadi, di pasar tersebut terjadi aktivitas jual beli dan ada juga pelakunya, yaitu penjual dan pembeli. Lalu ada juga nih jenis aktivitas tawar-menawar. Lalu pelakunya itu ada penjual dan pembeli. Dan ada juga melihat barang dagangan, itu jenis aktivitasnya. Lalu ada pembeli sebagai pelaku aktivitasnya itu. Lalu yang terakhir ada menawarkan barang dagangan, itu jenis aktivitasnya. Lalu ada penjual sebagai pelaku aktivitasnya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengetahui aktivitas di pasar itu seperti apa, ada jenis aktivitasnya, lalu pelaku aktivitasnya, jadi aktivitas di pasar itu termasuk kepada pembangunan sosial. Nah, apa itu pembangunan sosial? Jadi, pembangunan sosial itu semua aktivitas yang menghubungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksud untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial sendiri itu tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Nah, dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya seperti aktivitas di pasar yang tadi sudah teman-teman lihat. Teman-teman, setelah teman-teman mengetahui aktivitas yang terjadi di pasar atau aktivitas yang terjadi di pasar tradisional yang sudah teman-teman lihat secara langsung, mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke pasar, selanjutnya kita akan mengetahui atau mengenal adat istiadat. Nah, jadi adat istiadat itu kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat itu merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Coba teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa adat istiadat daerah di Indonesia. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi, yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian ada adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang ternyata memiliki persamaan. Dan salah satu persamaan bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan yang ada di Indonesia. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Miss undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.